Baiklah, kita mengajak acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jetri Antoni. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa adama min tini wa sawwa wa qassama zurriyyatahu ala aqsami mutafarriqah la ya'lamuha ahadun siwa wa fariqun aqrabu wa fariqun agna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min azabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Al-Mukarram yang saya hormati muliakan Kiai Haji Ashari Zakaria, yang saya hormati muliakan Kiai Haji Muhammad Husni Aziz, yang saya hormati muliakan Ustadz Ahmad Jais, yang saya muliakan Ketua LMK Bapak Haji Anis apa tadi ya? Sekilas yang saya hormati Ketua DKM Mushola dan Salam Bapak Haji Margani, para asyatid, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, peraturan pemerintah, hadirin wal hadirat, warga RW 03 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat rahmat hidayah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tim hadrah, tadi mau dimainkan ya. Coba kita bersolat bareng-bareng. Ikuti saya. Allah Allahu Allah. Bisa diikuti? 1, 2, 3. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. La ilaha illallah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. La ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, di hati hanya Allah. Salawat Rasulullah. La ilaha illallah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. La ilaha illallah. Bisa main dulu. Sulitnya menjadi suami, tiap hari mencari rezeki, buat nafkah anak istri dan modal kawin lagi. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju tidak? Saya ternyata ada ibu-ibu di atas ya, cuma ngintip 1 orang 2 orang. Saya tidak lihat ibu-ibunya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kehidupan kita di muka bumi ini selalu ada masalah. Sejak kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, selalu ada masalah. Berarti permasalahan itu tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Betul tidak Bapak?
Tidak punya istri, masalah tidak? Punya istri, istrinya cerewet. Tidak punya anak, masalah. Punya anak, anak nggak mau makan, anak rajin makan, masalah juga. Ternyata hidup ini selalu ada masalah. Baginda Rasulullah sudah contohkan berbagai macam sendi kehidupan manusia. Maka referensinya adalah baginda Rasulullah. Karena kehidupan kita dari satu masalah ke masalah yang lain, dan masalah itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Makanya yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian, oh ini banyak pegadaian juga di sini. Bukan kepegadaian menyelesaikan masalah itu. Ketika di Madinah musim panas yang aman panas, lalu baginda Rasulullah keluar dari rumah pergi ke masjid. Makanya ketika ada masalah pergi ke masjid, pergi ke musala. Takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ketika kita punya masalah, dekatkan diri kepada Allah, pergi ke rumah Allah, masjid, musala, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kadang-kadang masjid di Indonesia ini besar, luas, tetapi museum. Kenapa? Isinya adalah barang-barang antik, kakek-kakek, nenek. Seperti museum masjid dan musala, besar, tetapi isinya subuh-subuh adalah barang antik yang ada di masjid itu. Yang azan aki-aki, anak mudanya entah kemana. Kecuali di sini tidak jauh beda. Di sini selalu ramai pagi-pagi masjid. Kalau di Madinah, di Makkah hebat sekali, imamnya pilihan, suara azan pilihan. Azan kalau di Makkah Madinah itu tidak pakai tenaga, tetapi enak didengar, menyentuh kolbu. Saya 7 bulan di situ di Madinah, pulang kemarin menjelang puasa. Semua masjid hampir indah didengar azannya, karena pilihan, suara pilihan semua, tanpa tenaga tetapi menyentuh kolbu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, didengar. Tapi kalau di kampung saya sudah pakai tenaga. Ayalah cola. Karena yang azan-azan aki, yang atas ompong 2, gigi bawah goyang 4. Susah diperbaiki tajwid. Dengar ayat juga enak di Mekah itu. Wa yawma yuhsyaru a'da'u di sini Allah. Kurang semangat. Sudah jam 12 ya, kurang 2 jam. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena semua pada lapar. Betul? Hebat, karena masjid dan musola untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Aplikasi aktualisasi iman, aktualisasi tauhid ada di masjid itu. Kita memperingati Maulid Nabi ini apa? Dalam rangka takarub ilallah, karena kita yakin, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Makanya salah satu kunci masuk surga adalah, tahu adik-adik masuk surga kuncinya apa? Bukan aku ganteng sekali, bukan. Apa? IMA, iman. Kuncinya masuk surga salah satunya adalah iman. Sebab yang diambil oleh malaikat nanti yang akan dimasukkan ke surga orang yang beriman.
Apakah di sini semua orang yang imannya kuat semua? Semoga yang hadir pada malam hari ini masuk surga semua. Kalau semuanya masuk surga, nanti kita reunian lagi di surga. Setuju? Undang lagi saya nanti. Karena ahli-ahli surga itu kan wajahnya bercahaya semua ini. Bercahaya semua. Sebelah kiri saya mirip Aliando. Sebelah sana mirip Al-Ghazali. Sebelah sini ala kadarnya. Tawa lo. Ternyata apa? Iman yang memasukkan kita ke surga. Karena kita mau maulid Nabi karena ada iman. Orang mau baca Al-Quran ada iman. Mau tahajud ada iman. Dia hidupkan sunnah Rasul. Makanya memperingati maulid Nabi setiap tahun harus ada perubahan dalam hidup kita. Hijrah dicontohkan baginda Rasulullah. Ada permasalahan di keluarga, ada contoh Rasulullah. Rasul contohkan kepada kita semua. Maka setelah kita memperingati maulid Nabi, akhlak diperbaiki. Ada 5 pondasi ketika Islam itu hancur. Setelah Abu Bakar As-Siddiq masih jaya, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan terus. Dan setelah Bani berikutnya itu mengalami kemunduran. Apa yang harus kita lakukan umat Islam untuk bangkit mencapai zaman keemasan? Maka ketika zaman Sultan Ayyub Al-Ayyubi, dia buat namanya memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah untuk membaca sirah-sirah Nabawiyah, perjuangan baginda Rasulullah. Dia baca kembali perjuangan baginda Rasulullah, diletakkan di pondasi umat. Apa perjuangan Rasulullah? 1, menegakkan akidah umat. Karena sumber krisis ekonomi, budaya, politik, krisis-krisis di negara disebabkan krisis akidah. Kalau akidah sudah krisis, semuanya akan bobrok. Makanya apa yang pertama? Fondasi umat yang pertama adalah menguatkan akidah umat. Allah tidak ingin cintanya diduakan di dunia ini. Allah tidak ingin cintanya diduakan. Bagaimana memperkuat akidah? 1, qiyamul lail, salat tahajud. Setuju? Jadi setelah maulid Nabi, ihya sunnah diantaranya kita salat tahajud. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya di muka bumi ini kalau belum tahajud. Ceramah kemana-mana, tahajud tidak pernah. Jabatan ketua DKM, tahajud tidak pernah. Jilbab rapat, sholat jarang. Maka setelah maulid Nabi, kita perbanyak tahajud. Wa binal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyabasa rabbuka maqama mahmud. Allah angkat derajatnya. Jadi akidah sangat dekat. Apapun persoalan hidup kita, kadukan kepada Allah. Apapun masalahnya, kadukan kepada Allah. Aku sangat dekat dengan hambaku, kata Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mau minta kepada Allah, akan kukabulkan, kata Allah, sepertiga malam tak bangun. Sebetulnya umat Islam itu tidur cuma 4 jam sehari itu. Dokter yang anjurkan kepada kita tidur 8 jam. Oh, untuk sehat 8 jam. Dokter bilang 8 jam. Padahal dokter itu sendiri ingin sukses, padahal tidur cuma 4 jam. Apalagi orang beriman. Orang beriman tidur cuma 4 jam sehari. Perbanyak tahajud qiyamul lail. Sampai bengkak kaki Rasul qiyamul lail. Tapi saya yakin di sini juga banyak yang bengkak kakinya. Tapi asam urat. Setuju tahajud? Akidah sangat dekat orang yang tahajud itu. Ibu, ada ibu di atas. Ibu-ibu masih bangun. Ada masalah ibu? Ada masalah bangun tengah malam. Punya suami ibu pelit, nggak mau sholat, suka berjudi, mabuk-mabukan. Bangun tengah malam lakukan tahajud. Minta kepada Allah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, berikan suami kami hidayah, wahai Allah. Suami kami suka berjudi, mabuk-mabukan, juga pelit, wahai Allah. Kalau baru ibu duduk dekat suami yang tidur itu, tunjuk orangnya. Ini orangnya, wahai Allah.
biar malaikat tidak bingung. Yang kumisan ini wahai Allah. Allah kata aku kabulkan. Mau bangun tengah malam, tahajud minta kepada Allah. Punya anak juga masalah, anak susah diberi nasihat juga masalah. Maka dekatkan diri kepada Allah lalu berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Bapak setiap ketemu anak, Rabbi habli minas solihin. Ya Rob, jadikan anakku anak yang soleh. Bapak berangkat sekolah, cium tangan, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Masih nakal, bacakan kulhu 11 kali selama 40 hari. Nah, ibu bacakan kulhu selama 40 hari 11 kali di kuping kanannya. Tentu anak ibu harus tidur dulu. Kalau ibu tidur duluan, gantian nanti ibu yang dibacakan kulhu nanti. Jadi kulhu itu sampai selesai, jangan awalnya doang kulhu tidak. Doa, ternyata doa. Tanyakan diri kita, apakah kita jarang mendoakan anak kita? Pantas dan wajar susah diberi nasihat. Makanya saya selalu ajarkan untuk mendidik anakku, satu-satunya pertama kita nasihati. Nasihat yang paling hebat kepada anak agar soleh itu ketika dia mau tidur. Kalau dia mau tidur kita nasihati, nah kamu jangan nakal, laksanakan perintah Allah. Kalau kita nasihati mau tidur itu terbawa ke alam mimpi, ke alam tidurnya. Lalu setelah dia tidur bacakan yang tadi Rabbi habli minas solihin. Lalu bacakan kulhu. Kemudian dia terbangun, dia mendengarkan ayat Allah. Setelah itu handphone. Di handphone saya itu ada surah Ar-Rahman, ada suara-suara yang dari Timur Tengah yang lebih bagus, suara-suara yang merdu. Dia sebelum terbangun 5 menit sebelum dia terbangun kita sudah setel ayat-ayat Allah. Wa yawma yusharu a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Anak kita ketika membuka matanya sudah mendengarkan ayat Allah. Oh, sudahkah kita lakukan itu? Kalau belum, setelah Maulid Nabi, perbanyak setelah di rumah kita ayat-ayat Allah. Jangan dangdut yang diperbanyak di rumah itu. Karena apa? Dengan mendengarkan ayat Allah itu terbawa ke mindsetnya. Jadi anak punya anak, kemudian masalah, kadukan kepada lalu mohon doa kepada Allah. Yang kedua, Rasul itu di Madinah menegakkan adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Akhlak kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah. Akhlak kita kepada sesama tidak boleh sombong di muka bumi ini. Rasul orang yang sangat tawadu, dicontohkan Rasulullah SAW. Sangat tawadu dan rendah hati. Maka di muka bumi tidak ada yang disombongkan. Apa yang harus kita sombongkan? Kalau masuk ke galian 2 meter tidak ada yang kita bawa. Betul tidak Pak? Maka kata Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berlian, orang yang cerdas, orang yang pintar. Siapa? Bukan profesor, doktor, bukan mereka yang punya pangkat tinggi, bukan mereka yang punya kedudukan tinggi, bukan. Mereka yang berlian, yang cerdas, mereka yang ingat galian 2 meter. Tahu Bapak galian 2 meter? Kuburan. Dan kubur itu akan bersikap. Karena bumi yang kita injak ini tahu persis siapa kita sesungguhnya. Orang solehkah atau orang toleh? Soleh orang baik, toleh orang jahat. Bumi yang kita injak ini tahu persis dan kelak nanti bersaksi terhadap Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nanti dikumpulkan oleh Allah bekas-bekas langkah, jejak-jejak langkah mereka, diperintahkan oleh Allah untuk membeberkan, menceritakan kemana langkah kaki kita di muka bumi ini, ke tempat maksiatkah atau ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Dan bumi ini tahu persis siapa kita sesungguhnya, orang jahatkah atau orang baik. Makanya ketika kita masuk galian 2 meter dan bumi ini bersikap, dia mengambil sikap bumi yang kita injak ini. Maka jangan sombong di muka terbahak-bahak, tapi bumi hati-hati akan bersikap. Kalau malam-malam dia tahajud, hidupkan sunnah Rasul. Pagi-pagi melangkahkan kaki sholat berjamaah ke masjid. Dia sebelum melangkahkan kaki ke kantor, ke ladang, ke sawah, ke pasar, dia sudah melangkahkan kaki
Sebelum bumi disinari matahari, dia sudah lihat ayat-ayat Allah. Dia laksanakan salat duha, dia berbuat baik, bersedekah, salat berjamaah. Dia tidak melangkahkan kaki kecuali ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Lalu dia wafat, lalu masuk galian 2 meter, dan bumi itu bersikap tawassau, meluaslah kalian, melebarlah kalian. Ini hamba Allah yang suci, hamba Allah yang mulia, masuk dalam pangkuan kita. Hormati, muliakan. Raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Orang soleh kuburnya meluas, Bapak Ibu sekalian. Akankah kita tidak ingin kuburan kita meluas? Siapa? Mereka yang taat melaksanakan istiqomah melaksanakan perintah Allah. Sebaliknya mereka yang tidak mau tahu dengan hukum Allah, berjudi, mabuk-mabukan, maksiat, meninggalkan perintah Allah, berzina, makan harta haram. Lalu dia wafat, masuk kalian 2 meter, dan bumi itu bersikap tadayaku, mendekatlah kalian semua, merapatlah kalian semua. Ini hamba Allah yang kita benci, hamba Allah yang kita laknat. Himpit orang ini. Kok jadi pucat? Kita semua akan masuk kalian 2 meter. Ini kan banyak yang pucat nih. Sudah terbayang kalian 2 meter semua. Ya Allah, memperingati Maulid Nabi tiap tahun tidak pernah menghidupkan sunnah, tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat duha. Baca Al-Quran jarang. Kullu harfin maghfirah, kullu harfin barakah. Setiap huruf ampunan, setiap huruf berkah, membuka pintu rezeki. Orang yang paham itu, dia sebelum melihat alam semesta disinari matahari sudah lihat ayat-ayat Allah. Berkah hidupnya. Dia kuatkan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kalau bacaan itu enak sekali. Orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah, tahajud, salat duha, baca Al-Quran, salat berjamaah, istiqomah melaksanakan perintah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun jenderal-jenderal Allah, malaikat-malaikat Allah untuk mendampinginya, menjaganya. Hai fulan bin fulan, jangan takut. Bahkan ketika mau mati pun datang jenderal-jenderal Allah, judullah para malaikat-malaikat Allah. Hai fulan bin fulan, jangan takut menghadapi malaikat maut. Jangan bersedih meninggalkan harta, pangkat dan jabatan. Wa abshiru, bergembiralah kamu dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu. Enak, malaikat membisikkan itu, nggak takut menghadapi malaikat maut. Karena ingat kalian 2 meter itu. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami pelindung-pelindungmu, penolong-penolongmu, penjaga-penjagamu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah yang lindung, Allah yang jaga, Allah yang menolong orang yang beriman. Maka saya katakan di Kemhan itu, Bapak bagus dikawal oleh rider. Kalau di jalan, kalau setingkat sekjen, dirjen dan menteri dikawal oleh pengawal. Ada mobil depan, ada motor rider. Motorisnya ada.
boleh dikawal, tapi jangan lupakan pengawalan Allah. Siapa? Malaikat-malaikat Allah yang lebih tahu apa yang terjadi 10 kilo, 200 kilo, 100 kilo di depan. Kalau foreigner kan yang tampak dengan mata zahir, tapi malaikat Allah yang kawal. Ada tabrakan beruntun di depan, rem sedikit, kata malaikat Allah, kurangi gasnya. Nanti di depan ada bis akan terguling, lajunya agak dikurangi, kata malaikat. Itu pengawal yang lebih hebat, dilindungi oleh Allah, para malaikat Allah. Kata Allah, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang kalau beriman dan istiqomah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan maksiat dan zina, kamu akan mendapatkan apa yang kamu peroleh, apa yang kamu inginkan. Kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Apa yang diinginkan diberikan oleh Allah, apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Siapa yang beriman? Allah tahu detak jantung hati kita, tidak perlu diminta, Allah tahu. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada helaan nafas, urat leher hambaku. Allah sangat tahu apa keinginan kita. Allah tahu hati kita semuanya. Maka sadari ini hati kita bersihkan, setuju? Ibu-ibu hatinya dibersihkan, setuju? Yang Allah pandang adalah hati kita, bukan bentuk wajah kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat wajahmu yang cantik, Allah tidak pandang rupamu yang ganteng, yang Allah lihat hatimu yang bersih. Tahu Allah Ta'ala, kalau Allah hanya lihat wajahmu yang cantik, tentulah Allah tidak adil. Karena yang masuk surga yang cantik-cantik, Desi Ratnasari, Paramita Rusadi, Ineka Kusherawati. Itu yang masuk surga yang cantik, betul tidak? Kalau Allah hanya lihat wajahmu yang ganteng, tentulah Allah tidak adil. Karena yang masuk surga yang ganteng-ganteng, Adam Jordan, Thomas Jorgi, Jeremy Thomas, dan saya sendiri. Allah lihat itu. Bahkan terakhir ayat yang berikutnya 30, 31, 32 kata Allah, nuzulam min ghafurir rahim. Itulah hidangan dari Allah. Oh, enak orang kalau sudah beriman dan takut menghadapi dunia. Ada Allah penolong, pelindung. Apa itu iman? Tidak sekedar ucapan lidah pemanis bibir. Iman itu adalah Allah turunkan 104 kitab, salah satunya Al-Quranul Karim. Dari 104 kitab itu esensinya di Al-Quranul Karim. Al-Quran berjumlah 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Maknanya dihimpunkan di dalam umul kitab induknya Al-Quran, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dihimpunkan di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillah dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan, bikana makana biyakunu mayakunu. Ternyata makna ba itu, kata Allah, olehku terjadi apa-apa yang sudah terjadi, olehku terjadi apa-apa yang akan terjadi. Ulama lain menjelaskan makna ba itu bi qudratillah, bi iradatillah, bi azamatillah, dengan kekuasaan, kehendak dan keagungan Allah. Itu makna ba, makna esensi iman. Artinya semua yang terjadi di alam semesta, jagat raya, bahkan bakteri yang lewat dalam pembuluh darah, itu terjadi dengan kekuasaan, kehendak dan keagungan Allah. Harga mati. Makanya itu iman. Bersatu malaikat, jin dan manusia untuk menyelamatkan seorang hamba. Kalau tidak dengan kekuasaan, kehendak dan keagungan Allah, tidak akan pernah terselamatkan. Bersatu malaikat, jin dan manusia untuk mensengsarakan seorang hamba. Kalau tidak dengan kekuasaan, kehendak dan keagungan Allah, tidak akan pernah sengsara. Itu iman. Orang kalau sudah iman, yakin tidak masalah hidup di muka bumi ini. Makanya perkuat iman dan tauhid kepada Allah. Rajin ngaji. Karena kemudian yang ketiga, akhlak kita adalah memperbaiki akhlak kita, jangan sombong tadi. Karena kita akan masuk galian 2 meter. Kalau sudah masuk galian 2 meter itu, apa yang kita bawa? Tidak ada kecuali amal kebaikan.
ijtahidu bisadaqah Allah wa a'malil khair wal bir minas salah waz zakah wat tasbih wat tahlil. Ngerti nggak? Sungguh-sungguh bersedekah, kita akan masuk galian 2 meter. Sungguh-sungguh berbuat baik, perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan. Maulid Nabi harus hijrah. Kita harus banyak berbuat baik, perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan. Karena yang masuk galian 2 meter itulah kebaikan kita. Harta yang kita tumpuk tidak akan pernah masuk ke alam barzah. Betul tidak Pak? Ibu betul tidak? Ibu punya rumah gedung bertingkat 2 lantai, ibu mati, yang nempatin siapa? Bini baru. Ibu bela-belain kredit mobil 4 tahun lunas, lalu ibu mati, yang nempatin siapa? Bini baru Bu. Masih ada nggak di atasnya? Punya gelang keroncong, ibu mati, yang pakai siapa? Bini baru. Makanya perbanyak sedekah sebelum ibu mati. Karena kalau masuk galian 2 meter itu tidak ada yang kita buat amal kebaikan pada datang nanti. Seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Siapakah engkau? Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku amalan tahajudmu. Seraya bersilaturahmi menziarahi kita. Siapakah engkau? Aku amalan duhamu. Siapakah engkau? Aku amalan Al-Qur'anmu. Siapakah engkau? Aku amalan silaturahmimu. Siapakah engkau? Aku maksiat yang kau tinggalkan. Ternyata ketika masuk galian 2 meter itu amal kebaikan pada berdatangan nanti di alam kubur. Kita tidak takut, kita tidak sendiri. Sebelum malaikat mungkar nanti datang, amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan di muka bumi, ternyata pada berdatangan di alam kubur itu nanti, maka bikinnya sekarang ini, nanti terlambat kalau tidak mau, nyesel. Sudah 30, sudah 40, 50, mendekati 50 sudah banyak ancaman dan banyak yang dilarang oleh dokter. Betul tidak? Bapak tidak boleh lagi makan daging. Kenapa dokter? Kolesterol tinggi. Uang banyak, makan daging tidak boleh. Bapak tidak boleh lagi makan jeroan. Kenapa dokter? Asam urat. Tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi makan jengkol, sakit pinggang. Bolehnya apa dokter? Bolehnya kentang rebus. Sedih dia. Uang banyak boleh cuma makan kentang rebus. Mobil 3 Fortuner, Pajero Sport, kemudian Innova. Kata dokter, bapak tidak boleh naik mobil lagi. Kenapa dokter? Gejala jantung. Rem mendadak, mati di tempat. Uang banyak, nggak boleh lagi. Bolehnya pakai apa dokter? Bapak kalau pergi ke pasar, bolehnya jalan kaki, pakai sendal yang berduri, sambil nyeringin, aduh. Sengsara, uang banyak. Kalau udah seperti itu bagaimana? Tinggal sabar, gunakan harta untuk takarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bantu masjid, pergi umroh, pergi haji, bantu anak yatim. Kalau sudah seperti itu, nah kita diuji oleh Allah, tinggal mendekati, tidak nyesel. Harta yang kita tumbuk, meninggalkan perintah Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mereka yang berpaling dari hukum Allah, tidak mau tahu dengan hukum Allah, nanti nyesel. Kapan? Malam ini saya sampaikan di acara Maulid Nabi ini, hidup di muka bumi ini sangat penting, urgensi untuk kehidupan akhirat. Nanti ketika dikeluarkan roh dari jasad, penyesalan pertama ketika dikeluarkan roh dari jasad. Robby, Bapak lihat itu ke RSCM. Saya datangi ke RSCM itu, ada sudah di ruang ICU itu, sudah seperti itu. Bapak lihat, kalau sudah sakarat itu sudah mabok, tidak kenal dengan kita. Apa yang kita lakukan? Lakinu mautakum bila ilaha illallah, kita talkinkan. Tetapi mereka yang kalau tidak melaksanakan, kalau orang toleh, orang jahat, meskipun ditalkinkan, tidak nyambung. Malah penyesalan, air mata netes. Makanya orang sakarat itu 2 air mata kebahagiaan, air mata kesengsaraan. 1 air mata kesengsaraan, karena teringat semua dosa yang dilakukan ketika sakaratul maut, dikeluarkan roh dari jasad. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
pun ayat 10. Minta waktu kepada Allah. Detik-detik akan dikeluarkan roh dari jasad. Ya Allah, seandainya Engkau berkenan menunda ajalku, menunda kematianku sedikit waktu lagi, wahai Rabb. Baru sebulan yang lalu berzina, tampak wanita dizinai. Ketika sakarat tampak wanita dizinai. Baru sebulan yang lalu berjudi, mabuk-mabukan, wahai Rabb. Baru seminggu yang lalu membentak kedua orang tuaku, izinkan aku bertobat wa akun minas sholihin. Izinkan aku bertobat, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Terlambat sudah sekarat. Walikulli ummatin ajalun, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu detik pun tidak akan diberikan oleh Allah. Ulama sudah mengingatkan, para kiai sudah menyampaikan. Nyesel, kita akan masuk galian 2 meter itu. Tinggal nunggu waktu kita ini. Bapak duluan, saya belakangan, gak apa-apa. Atau saya belakangan, bapak duluan juga monggo. Akan mati. Kalau sudah masuk ke 2 meter, kita nangis nanti. Makanya si anu menambahkan 10 poin salam pertama. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta waktu kepada Allah. Juga di surah Al-Mulk ayat sudah masuk ke dalam barzah, sudah kemudian surah Al-Mulk ayat 10. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu aku mendengarkan, mengamalkan sungguh-sungguh, kata ulama, para kiai, para ustaz, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah aku tidak termasuk ahli-ahli neraka, tidak dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sedih kalau sudah masuk di situ. Makanya ada akhlak kita kepada Allah. Pikirkan galian 2 meter itu. Kita ini tidak lama di muka bumi ini. Rasul memperbaiki akhlak di Madinah itu. Tidak boleh sombong, tidak boleh patenteng apa yang kita cari di muka bumi ini, karena kita akan masuk galian 2 meter itu. Yang ketiga, fondasi ketiga Rasulullah adalah sosial. Harta yang kita kumpulkan, bagikan kepada anak yatim, fakir, miskin, bantu orang-orang yang lemah. Jadi akidah, akhlak yang ketiga adalah sosial, fondasi yang ketiga untuk menegakkan Madinatul Munawwarah. Yaitu sosial itu berbagi. Ada nanti ketika di dalam surga pada terkagum-kagum, wahai para malaikat, siapa itu yang satu perlu dengan Rasulullah, satu lantai dengan baginda Rasulullah, tinggalnya di surga. Dia adalah di muka bumi selalu menyantuni anak yatim, fakir, miskin dengan harta yang diberikan oleh Allah. Harta itu habis cuma 2. Di usia pensiun, kalau tidak habis di rumah sakit, ya, kalau ditumpuk-tumpuk nggak diberikan di jalan Allah, habis di rumah sakit, ya kan? Seperti kita makan kalau kita makan enak, kalau nggak dibersihkan. Kalau kita bapak silahkan makan yang enak-enak, gulai tunjang, gulai otak, daging, dendeng, balado, silakan makan enak. Yang kolesterol itu silakan, tapi harus melakukan apa? Olahraga. Insya Allah sehat. Kalau nggak mau olahraga, rumah sakit. Kalau tidak, stroke. Kalau kolesterol tinggi, numpuk, nggak pernah olahraga, stroke. Harta juga begitu. Harta kalau nggak pernah dibersihkan dengan zakat, infak, dan sedekah, hartanya akan stroke. Harta stroke bagaimana? Punya anak 2, juga yang satu pengedar narkoba, yang satu lagi overdosis, stroke hartanya. Tidak masuk ke rumah sakit, stroke hartanya. Makanya bersihkan. Rasul menegakkan sosial. Fondasi yang ketiga adalah menegakkan sosial pada waktu itu.
Bapak Ibu dari sekalian, bahwa kita ini harus ada perubahan dalam hidup kita. Setelah memperingati Maulid Nabi harus ada perubahan kita. Yang tadi tidak akur dengan tetangga sekarang lebih akur. Setuju? Yang tadinya iri ibu-ibu sekarang sudah tidak iri. Setuju ibu-ibu? Yang tadi dengki sekarang sudah tidak ada dengki. Tetangga beli mobil yang tadinya ngenes sekarang sudah tidak ngenes lagi. Kemudian tetangga bangun rumah, kita juga ikut mendoakan, bersihkan hati kita setelah kita Maulid Nabi ini. Kemudian dengan suami lebih akur, suami kepada istri lebih akur, istri kepada suami lebih akur. Yang tadi panggilan laklu, ada nggak di sini panggilan suami istri apa ibu? Ibu panggilan suami siapa? Bebek. Nanti setelah pulang Maulid Nabi panggil beb lah, bebek, gitu kan? Kalau orang Sunda kan eneng, aa ma eneng. Kalau orang Jawa mas. Kalau orang Betawi aa ii. Kalau orang sekarang apa? Yayang, beb. Boleh nanti ibu pulang dari sini panggil suami dengan panggilan bebek. Ada perubahan. Jangan memanggil dengan panggilan body. Suami botak panggilnya tak. Istri gendut panggilannya dut. Mana dut? Ngajita. Selesai Maulid kita sudah perubahan ya. Tidak ada lagi panggilan body, yang ada panggilan indah. Rasul memanggil istri dengan yaku merah, istriku yang kemerah-merahan, cantik sekali ya. Hebat panggilannya, menyenangkan sekali. Membangunkan suami, membangunkan istri pagi-pagi dengan ciuman, bangunkan suami pagi-pagi dengan ciuman, bapak membangunkan istri tahajud dengan ciuman, itu seperti mencium hajar aswad pahalanya, luar biasa. Tidak perlu ke Mekah, cukup saja di rumah cium istri seperti pala mencium hajar aswad. Cinta, bangun dong, kan lebih hebat nih. Jangan mungkin bangun, mungkin. Saya kan di Bintal itu mengajarkan orang yang mau nikah. Semua yang mau nikah ada saya dulu, baik PNS maupun TNI. Masuk ke Bintal, kita beri nasihat 1 jam. Orang kalau mau nikah itu enak semua, enak ya. Kalau baru-baru enak terus. Kalau sudah mau cerai juga ke saya. Kalau mau tanya, kenapa mau nikah dengan dia? Oh, bagus semua yang terlihat. Ada nggak kejelekannya calon suamimu? Enggak ada. Kamu ada nggak kejelekan calon istrimu? Enggak ada. Yang tampak bagus semua kalau mau nikah. Makanya contohnya ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan Rasul tidak pernah pudar cintanya kepada istri, kepada umatnya tidak akan pernah pudar. Kalau kita kan pudar ya, cuma 3 bulan atau pengantin baru saja, bulan madu kita yayang-yayangan, gandeng tangan, sepayung berdua. Kalau jatuh, atuh, kata A-nya angun-angun. Kalau sudah punya anak 3, atuh, mata lu mana? Begitu, sudah pudar. Tapi bagi Rasulullah tidak akan pernah pudar cintanya seperti itu. Tidak pernah pudar cintanya. Nah, sampaikan kita kan apa itu, makanya perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah, tahajud bersama, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak nyanyi ibu di rumah, maka terakhir perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sambil mulai cabai juga sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana. Kalau kita sampai salam itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, mendapatkan syafaat nanti, ya kan? Daripada nyanyi yang nggak jelas. Tapi kalau istri nyanyi kepada suami boleh. Suami lagi makan nyanyi, tapi nyanyi menyenangkan suami. Bang, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong beritahu biar mama goyang lagi. Itu boleh ibu. Tapi ibu nyanyinya hanya untuk suami, tidak boleh untuk suami orang lain. Setuju? Suami ibu keluar kota 2 tahun belum pulang-pulang, ibu buka pintu rumah lalu seraya bernyanyi, sekian lama aku menunggu
jumpa di sini. Tapi intinya berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terakhir adalah harus ada perubahan dalam hidup kita. Selama berkata murid Nabi, hidupkan sunnah Rasul. Malam-malam tahajud, salat duha, baca Al-Quran. Sebelum melangkahkan kaki keluar dari rumah, kita sudah melangkahkan kaki ke masjid. Berkah. Sebelum melihat bumi disinari matahari, kita sudah lihat ayat Allah. Kul harbin barokah, kul harbin maghfirah. Lakukan itu, mobil dipanaskan. Sebelum berangkat ke Merdeka Barat sudah lihat Al-Quran dulu. Pulang dari masjid lihat Al-Quran dulu. Seraya dipanaskan mobil, karena saya yakin saya keburu ampunan. Berkah. Orang yang beriman, Allah kawan. Orang yang istiqomah, Allah kawan. Allah sebagai pelindungnya. Tidak takut menghadapi dunia ini. Saya kira sudah menunjukkan jam 11 kurang sedikit. Ikan sepat, ikan gabus, karena sudah banyak yang ngantuk, betul tidak? Karena di belakang sudah banyak yang muak, bahkan sudah lihat saya sudah dua. Kalau sudah mau ngantuk matanya, lihat saya sudah dua. Ustaz Edri kok dua ya? Karena mata sudah sipit gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulid Nabi semoga berkah iman kita dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mohon maaf kepada para alim ulama, para guru-guru, para kiai, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sepuh, semua warga RW. Penyampaian saya yang tidak pada tempatnya, menyinggung hati dan perasaan, kurang memuaskan. Ayat yang kurang pada tempatnya bukan untuk mengajari, tapi menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih paham, lebih pandai, lebih lihai, lebih dekat kepada Allah daripada yang berbicara. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.